Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada video kali ini insya Allah kita akan bahas cara membaca suratul Fatihah di dalam sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Yang pertama, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi saat kita membaca surah Al-Fatihah. Sebagaimana keterangan pada kitab Al-Mabadi'ul Fiqhiyah juz 3 halaman 22. Syarat-syaratnya ialah yang pertama ialah tertib atau urut ayat-ayatnya. Artinya ayat 1 harus dibaca di urutan awal, ayat 2 setelah ayat 1 dan sampai 7 ayat tidak boleh dibolak-balik. Yang kedua, berkelanjutan artinya tidak boleh diselingi dengan hal lain. Maksudnya ialah saat kita membaca suratul Fatihah, maka harus murni surah Al-Fatihah yang dibaca, tidak boleh diselingi dengan zikir lain misalnya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Tiba-tiba kita bersin, kemudian kita membaca Alhamdulillah. Maka yang demikian dianggap tidak sah suratul Fatihahnya, maka harus diulang mulai awal, mulai basmalah lagi. Nah, seperti itu. Jadi murni berkelanjutan, tidak boleh diselingi dengan hal lain. Kemudian menjaga tasydidnya. Artinya apa? Di surah Al-Fatihah ada huruf-huruf yang ditasydid, ada huruf yang tidak ditasydid. Manakala huruf tersebut ditasydid, maka harus nampak tasydidnya. Jangan sampai hilang karena bisa sampai merubah artinya. Misalnya pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu manakala kita sampai salah baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tasydidnya hilang misalnya, maka sholat kita bisa tidak sah. Kenapa? Karena bisa merubah artinya. Yang mana? Iyyaka na'budu artinya hanya kepada Engkau kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Apabila kita membaca tanpa tasydid, maka berubah artinya menjadi kepada cahaya matahari. Iyyaka kepada cahaya matahari, na'budu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepada cahaya matahari kami mohon pertolongan. Nah, ini kan bahaya kalau seperti ini. Artinya bisa berubah total dan sangat bahaya. Yang demikian jelas tidak sah sholatnya. Kemudian tidak keliru yang merubah artinya. Nah, seperti itu tadi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Contoh lain misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Manakala kita sampai keliru membaca alhamdu, ha dibaca menjadi ha, maka artinya juga berubah. Yang mana alhamdu artinya ialah segala puji bagi lillahi Allah. Alhamdulillahi segala puji bagi Allah. Apabila alhamdu pakai ha, maka artinya kerusakan, kebinasaan. Alhamdulillahi kebinasaan bagi Allah. Ini kan juga bahaya yang demikian. Nah, di sini perlunya kita semuanya berdasarkan ilmu. Ada lagi yang bisa merubah arti, misal Siratal ladzina an'amta alaihim, yang harusnya dibaca an'amta keliru saking cepatnya saat baca. Siratal ladzina an'amtu alaihim, yang harusnya ta dibaca tu. Yang mana an'amta ialah engkau beri nikmat, an'amtu aku beri nikmat. Nah, ini juga bisa merubah arti. Nah, itu kan bahaya. Lanjutnya, bacaannya bisa didengar oleh telinganya sendiri. Artinya apa? Saat kita membaca suratul Fatihah, baik saat sholat yang sifatnya jahar ataupun saat kita menjadi makmum, setidaknya sholat yang kita baca, surah Al-Fatihah yang kita baca dalam sholat,
minimal telinga kita sebagai orang yang membaca suratul Fatihah bisa mendengarnya. Karena Al-Fatihah merupakan rukun qauli atau suatu perbuatan yang tidak boleh ditinggalkan atau wajib dilakukan saat kita melakukan sholat. Yang mana rukun qauli ialah kewajiban tersebut dikategorikan sebagai ucapan yang wajib dilakukan saat kita sholat. Apabila misal di rakaat 3 atau 4 di sholat yang jumlahnya lebih dari 2 rakaat, maka setidaknya telinga kita sendiri harus bisa mendengarkan. Nah, itu maksudnya rukun qauli itu gitu. Jadi minimal telinga kita yang mendengarkan bacaan yang wajib kita baca. Lanjutnya, tidak diselingi dengan zikir yang lain. Nah, contohnya tadi kayak tadi, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Kemudian ada cicak jatuh misalnya, kemudian kita respon innalillahi. Nah, maka Fatihahnya juga batal dan harus diulang lagi Al-Fatihahnya mulai surah atau ayat yang pertama. Sekarang langsung aja kita praktikkan. Kita buka Al-Quran Mushaf surah Al-Fatihah mulai ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, setelah kami contohkan cara membacanya, sekarang kita uraikan satu persatu. Yang pertama ialah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, haknya jangan sampai menjadi rohim. Karena kalau Bismillahirrahmanirrahim menjadi kho, itu bisa merubah arti menjadi gerakan yang lemah gemulai. Nah, ini kan juga bahaya, merubah arti sehingga sholatnya juga bisa tidak sah. Itu ayat pertama, perlu diperhatikan. Ha, hi, hu. Nah, itu. Yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Ha juga jangan sampai tertukar menjadi ha. Alhamdu artinya segala kerusakan atau kebinasaan. Rabbil alamin. Di sini pakai ain, jangan sampai pakai hamzah. Alamin. Kalau alamin artinya orang-orang yang sakit. Artinya juga berubah. Nah, ini tidak diperkenankan. Lanjut. Ar-Rahmanir Rahim. Sekali lagi jangan sampai Ar-Rahmanir Rahim. Rahim. Kalau kho berubah menjadi gerakan yang lemah gemulai. Maliki yaumiddin. Ini menurut riwayat Hafiz, maka mimnya dibaca panjang. Sebagian riwayat membaca dengan pendek. Maliki yaumiddin. Dua-duanya diperkenankan. Sebagian ulama menyunahkan dalam rakaat pertama membaca dengan memanjangkan huruf mimnya. Maliki. Nah, rakaat pertama. Namun di rakaat kedua sebagian ulama menyunahkan dengan membaca pendek.
maliki yaumiddin. Nah, oleh karena itu setelah mendengar video ini, apabila nanti sholat di masjid atau di musola ada imam yang membaca demikian, tidak perlu disalahkan dan tidak perlu heran, karena memang boleh. Maliki, sebagian ulama menyunahkan memanjangkan di rakaat pertama, kemudian maliki sebagian ulama menyunahkan dibaca pada rakaat yang kedua. Kita lanjutkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati-hati tasydidnya harus jelas sebagaimana yang dikemukakan di awal tadi. Tasydidnya harus jelas. Dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apabila tasydidnya hilang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka artinya kepada cahaya matahari kami menyembah dan kepada cahaya matahari kami mohon pertolongan. Ini jelas tidak sah salatnya kayak seperti ini. Lantas juga kesalahan yang sering terjadi ialah menyambung kaf dengan nun. Kaf dengan nun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini memang tidak begitu nampak kesalahannya. Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa setan itu ingin anaknya disebut saat membaca suratul Fatihah dalam sholat, sehingga ada riwayat yang mengatakan, ada referensi yang pernah saya baca itu, setan memberi nama pada anaknya Kana. Nah, Kana, sehingga ketika diberi Kana, setiap orang membaca suratul Fatihah yang tidak tepat, anaknya setan selalu disebut. Jadi sekali lagi cara membacanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi sedemikian. Kemudian ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini juga seperti ini cara membacanya. Apabila ingin menyambung maka demikian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Karena di sini hamzahnya ialah hamzah wasol. Sedangkan mushaf yang kami gunakan di sini ialah mushaf standar Indonesia, ada harokatnya. Apabila kita membuka di mushaf Madinah, maka di sini di huruf alif ini atau hamzah wasol di sini, maka ada kepala huruf shad di atasnya. Sehingga apabila disambung wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Kita lanjutkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di sini ada tanda lam alif dan juga angka 5 atau hati yang terbalik. Apabila kita tidak kuat dan kita konsisten dengan riwayat yang kita baca atau mazhab fikih yang kita gunakan, maka tidak berhenti di alaihim di sini. Sebaiknya berhenti di alaihim yang kedua. Jadi prakteknya demikian. Apabila kita menggunakan mazhab Syafi'i dan menggunakan riwayat Hafs dalam membaca Al-Qur'an. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, berhentinya di situ. Dan kita ulang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada keterangan dalam kitab Fathul Mu'in halaman 147 disebutkan, wal aula, dan yang lebih utama, alla yaqifa ala an'amta 'alaihim, sebaiknya tidak berhenti pada an'amta 'alaihim.
Kenapa? Li'annahu laisa biwaqafin. Karena itu bukan merupakan tempat wakaf, bukan merupakan wakaf, wala muntaha ayatin indana, dan bukan pula akhir ayat menurut kami. Fa in waqafa ala hadza, maka apabila berhenti di tempat ini, lam tusanna al-i'adatu, maka tidak disunnahkan untuk mengulang min awalil ayati, tidak disunnahkan mengulang dari awal ayat. Sebaliknya, adapun menurut kalangan Malikiyah, lafaz tersebut termasuk ujung ayat sebagaimana keterangan dalam Ahkamul Quran Ibnu Arabi juz 1 halaman 6. Was-shahihu, dan yang benar, pendapat yang tepat menurut kalangan Malikiyah, anna qaulahu an'amta alaihim, pada lafaz an'amta alaihim khatimatu ayatin, merupakan akhir ayat, li'annahu kalamun tamun, karena itu merupakan akhir ayat yang sempurna. Nah, itu ada perbedaan di kalangan mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Coba sejenak kita bandingkan mushaf di riwayat Hafiz atau mazhab Syafi'i. Di sini tidak ada akhir ayat. Ayat pertama ialah basmalah, kedua, ketiga Ar-Rahmanir Rahim, dan ayat yang ketujuh panjang. Ini mushaf yang menggunakan riwayat Hafiz atau mazhabnya Syafi'i sebagaimana yang beredar di Indonesia. Namun di mushaf yang bermadzhab atau An-Nafi', nah bismillah bukan termasuk ayat. Nah, kemudian ayat yang ke-6, siratal ladzina an'amta alaihim, ini ayat 6, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini ayat 7. Kesimpulannya, baik di mazhab Maliki ataupun Syafi'i, keduanya sepakat jumlah ayat dari surah Al-Fatihah ialah 7 ayat. Cuman bedanya apa? Di mazhab Syafi'i basmalah termasuk ayat pertama, di mazhab Maliki basmalah bukan termasuk bagian dari suratul Fatihah. Nah, itu praktiknya. Apabila kita konsisten, maka sekali lagi kami ulangi cara membacanya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jika kuat, jika tidak kuat, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, berhenti di sini. Kemudian kita ulang, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semoga keterangan ini bisa diterapkan dalam sholat sehari-hari. Dan saat membaca waladdallin di sini, panjang dotnya ialah 6 dan tepat pada saat di tasydidnya ini sedikit diberi naber atau hentakan. Waladdallin. Nah, kemudian kita disunahkan membaca amin. Amin. Cara membacanya seperti Yasin. Yasin. Amin. Nah, demikian keterangannya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk video berikutnya insyaallah kita bahas tentang bagaimana cara wasol ayat 1 sampai ayat 7. Wallahu a'lam bishawab. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.